Tepat ketika Chen Ping hendak berbalik dan melarikan diri, ia mendengar Ling Yunzi menghentikannya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tetap tenang di permukaan, diam-diam menjadi waspada. Dia perlahan berbalik, menatap Ling Yunzi, dan bertanya dengan nada tenang, "Master Sekte Ling, apakah ada hal lainnya? Mungkinkah Ling Yunzi telah menyadari bahwa akulah yang menebar perselisihan dan sekarang mencari dendam?" Tubuh Chen Ping diam-diam dipenuhi kekuatan abadi yang kacau, siap menghadapi kemungkinan konflik kapan saja. Meskipun dia tidak takut pada Ling Yunzi yang sedang dalam kondisi buruk, Sekte Pedang Xuan Tian memiliki banyak orang dan kuat, jadi akan merepotkan jika mereka benar-benar bertarung. Namun, kata-kata Ling Yunzi berikutnya membuatnya terkejut. Ling Yunzi memaksakan senyum yang agak rumit namun tidak bermusuhan di wajahnya dan menangkupkan tangannya, berkata, "Rekan Taois Chen, mohon tunggu. Meskipun penyebab pertempuran hari ini aneh, penampilan dan serangan telapak tanganmu, mengejutkan dan mengusir iblis jiwa, yang secara objektif meringankan krisis mendesak Sekte Pedang Xuan Tianku dan mencegah jatuhnya korban yang lebih besar di antara murid-muridku. Terlepas dari niat awal Anda, atas nama seluruh Sekte Pedang Xuan Tian, Ling Yunzi menyampaikan rasa terima kasihnya." Chen Ping mengangkat sebelah alisnya sedikit, tidak membenarkan maupun membantah. Ling Yunzi melanjutkan, "Rekan Daois, kekuatanmu tak terduga, latar belakangmu luar biasa, dan kau bahkan terhubung dengan iblis agung pemakan jiwa dari 10.000 tahun yang lalu. Masalah ini menyangkut keselamatan surga ke-10 dan bahkan alam bawah. Aku punya banyak pertanyaan dan ingin meminta pencerahan dari rekan Daois. Aku ingin tahu, maukah kau memberiku kehormatan untuk tinggal di Sekte Pedang Xuan Tian milikku selama beberapa hari? Aku, Ling, akan memperlakukanmu dengan penuh hormat dan tidak akan mengabaikanmu sedikit pun. Lagi pula, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu karena apa yang terjadi sebelumnya. Aku, Ling, bersumpah demi iblis dalam diriku." Saat berbicara, Ling Yunzi tampak hikmat dan mengangkat tangannya, seolah hendak mengucapkan sumpah. Pikiran Chen Ping berpacu, pergi ke Sekte Pedang Xuan Tian. Dia sekarang ingin kembali ke Sekte 10.000 binatang untuk memeriksa situasi, karena meskipun Sekte Iblis telah mundur, bahaya tersembunyi belum dihilangkan. Lebih dari itu, sungguh canggung dan memalukan jika dalang di balik hasutan ini mendatangi rumah korban yang sedang dimanfaatkan. Saya menghargai undangan baik dari pemimpin Sekte Ling. Chen Ping membalas sapaan itu dengan menangkupkan tangan, lalu berdalih untuk menolak, berkata, "Namun, saya memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan dan harus segera kembali ke Sekte 10.000 binatang. Jika saya punya waktu di lain hari, saya pasti akan mengunjungi Anda." Rekan Taois Chen. Namun, Ling Yunzi dengan tegas menyela Chen Ping. Meskipun nadanya sopan, nadanya menyiratkan sesuatu yang tak terbantahkan. Masalah ini menyangkut pemakan jiwa dan keseluruhan struktur 10 surga, ini sama sekali bukan urusan pribadiku, Ling. Karena kau, sesama Taois, adalah musuh iblis itu, kau berada di jalan yang sama dengan Sekte Pedang Xuan Tianku dan bahkan jalan lurus dari surga ke-10. Saya mendesak Anda, sesama Taois, untuk kembali ke Sekte bersama saya untuk berdiskusi, agar kita dapat berbagi semua informasi yang kita miliki mengenal Yang Mulia Pemakan Jiwa. Jika tidak, Ling Yunzi terdiam sejenak, tatapannya tertuju pada Chen Ping, kalau tidak, kekuatan dan metode yang kau tunjukkan hari ini, serta pencapaianmu dalam memicu perang antara kedua sekte, kemungkinan besar akan membangkitkan minat dan perhatian yang tidak perlu dari kekuatan lain di 10 langit terhadapmu dan Sekte 10.000 binatangmu. Kata-kata ini sudah mengandung sedikit nada ancaman, meski lembut. Artinya jelas, Chen Ping, kau telah menyebabkan keributan hari ini, menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan terhubung dengan pemakan jiwa. Jika kau menolak bekerja sama, Sekte Pedang Xuan Tianku mungkin tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu untuk saat ini, tetapi begitu berita ini menyebar, orang-orang tentu akan mencari masalah denganmu dan Sekte 10.000 binatang. Chen Ping sedikit mengernyit, merasa agak tidak senang, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Ling Yunzi ada benarnya. Dia memang terlalu mencolok hari ini. Dia menamparkan Soul Fin dan menyebut Soul Devourer. Pasti sulit untuk tidak menarik perhatian. Dia tidak ingin hal ini menimbulkan lebih banyak masalah bagi Sekte 10.000 binatang. Melihat Chen Ping ragu-ragu, Ling Yunzi melembutkan nadanya dan meyakinkannya,
rekan Taoist Chen, tenanglah. Aku, Ling, menjamin dengan reputasi Sekte Pedang Suantian selama 10.000 tahun bahwa aku mengundangmu ke sini hanya untuk membahas cara menghadapi Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Sekte Iblis Jiwa Segudang. Aku sama sekali tidak berniat jahat. Setelah rencana disepakati, baik Anda tetap tinggal atau pergi, rekan Taoist, tidak akan ada paksaan. Lebih lanjut, sekte kami bersedia beraliansi dengan Sekte Binatang Ribuan untuk bersama-sama menghadapi ancaman dari Sekte Iblis. Sekarang keadaan sudah seperti ini, jika Chen Ping menolak dengan tegas, itu hanya akan membuatnya tampak bersalah dan dapat langsung meningkatkan konflik. RSN Official. Ia mendesah dalam hati, tak berdaya. Benar saja, masalah demi masalah datang silih berganti setelah ia pamer. Karena memang begitu. Chen Ping mengangguk, senyum tak berdaya tersungging di wajahnya, kalau begitu aku akan merepotkan Master Sekte Ling selama beberapa hari. Haha, bagus. Rekan Daoist Chen memang orang yang bijaksana. Ling Yunzi tersenyum dan menghela napas lega. Dia memang dipenuhi rasa ingin tahu dan khawatir terhadap Chen Ping, tetapi dia juga benar-benar ingin mendapatkan informasi tentang Soul Devourer dari Chen Ping. Kemunculan kembali iblis yang menyebabkan keresahan di 9 surga dan alam yang lebih tinggi 10.000 tahun lalu adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikannya. Bersihkan medan perang, obati yang terluka, dan kembali ke klan kita. Ling Yunzi memberi perintah, lalu memberi isyarat pada Chen Ping, rekan Taoist Chen, silakan ikuti saya. Chen Ping mengangguk, melirik sekali lagi ke arah Sekte 10.000 binatang, sedikit kegelisahan merayapi hatinya. Namun saat ini, mereka hanya bisa mengesampingkan hal itu dan mengikuti Ling Yunzi, berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menuju ke Sekte Pedang Suantian di pegunungan 10.000 pedang. Sementara itu, di jalan yang mengarah dari Crimson Blood Plains menuju markas besar Myriad Souls Demon Sect, suasana menjadi sangat tegang saat pasukan Sekte Setan 10.000 jiwa yang kalah mundur. Mereka datang dengan momentum yang luar biasa, tetapi kembali seperti anjing liar. Lebih penting lagi, pemimpin sekte, Solvin, benar-benar ditampar di depan umum oleh seorang junior di peringkat ke-7 alam abadi. Penghinaan ini, bagaikan awan gelap yang tebal, menyelimuti hati setiap pengikut sekte setan. Hunsa telah meminum pil penyembuh, dan bengkak di wajahnya agak mereda, tetapi tanda 5 jari yang jelas masih terlihat samar-samar. Dia tetap diam sepanjang jalan, matanya penuh dengan kebencian dan keinginan membunuh, dan aura penindasan yang terpancar darinya membuat takut para tetua yang menemaninya, yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Master Sekte, seorang tetua kepercayaan akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan hati-hati, kekalahan ini semua karena Chen Ping yang licik dan pengkhianat, yang menabur perselisihan. Jika kita tidak membalas dendam ini, bagaimana Sekte Iblis 10.000 jiwaku bisa berdiri di surga ke-10? Hunsa tiba-tiba menghentikan pelariannya, berbalik, dan menatap tajam ke arah sesepuh yang sedang berbicara dengan mata merahnya, membuatnya sangat terkejut hingga ia hampir jatuh dari langit. Balas dendam. Bagaimana caranya aku membalas dendam? Suara Solvin serak, seperti amplas yang bergesekan. Aku belum pulih sepenuhnya, dan hampir 30% pasukan elit sekte telah hilang. Meskipun Sekte Pedang Suantian juga telah menderita banyak korban, dengan Chen Ping yang aneh itu di sini, menyerang Sekte 10.000 binatang sekarang sama saja dengan masuk ke dalam perangkap. Tetua yang dipercaya itu menelan ludah, kilatan jahat melintas di matanya. Ia berbisik, Master Sekte, Chen Ping tahu bagaimana menebar perpecahan, menyebabkan sekte kita dan Sekte Pedang Suantian menderita kerugian besar. Mengapa kita tidak bisa membalasnya dengan cara yang sama? Oh, tatapan Solvin sedikit menyipit. Jelaskan secara detail, Master Sekte, sejauh pengetahuanku, Sekte 10.000 binatang bukanlah entitas monolitik. Tetua itu terkekeh sinis, Sekte 10.000 binatang memuja manusia binatang berdarah murni, tetapi ada juga sekelompok dari mereka yang merupakan keturunan manusia atau iblis yang telah menyatu dengan manusia binatang, dan mereka dikenal sebagai klan binatang fusion. Klan binatang fusion, Solvin mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Tepat, sang tetua melanjutkan, konon, karena hukum langit dan bumi, meskipun makhluk-makhluk gabungan ini terlahir dengan fisik yang kuat dan bahkan mewarisi sebagian bakat dan kemampuan supernatural kedua orang tuanya, kecerdasan mereka umumnya belum berkembang sepenuhnya,
atau lebih tepatnya, pikiran mereka cacat, dan mereka cenderung keras kepala dan impulsif. Status mereka di Sekte 10.000 Binatang rendah dan sering dikucilkan serta didiskriminasi oleh manusia binatang berdarah murni. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan kasar dan rendahan, dan mereka telah lama menyimpan dendam di hati mereka. Maksudmu? Kilatan berbahaya mulai terpancar di mata Solvin. Kita bisa diam-diam menghubungi tokoh-tokoh berpengaruh di klan binatang Fusion, menawarkan mereka hadiah besar, dan menghasut mereka untuk memberontak terhadap kekuasaan klan binatang berdarah murni seperti Lietian. Sang tetua menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Kita bisa berjanji bahwa selama mereka dapat mengendalikan sekte binatang ribuan, sekte iblis jiwa ribuan milikku akan mengakui status mereka, membentuk aliansi dengan mereka, dan berbagi sumber daya. Bahkan dapat membantu mereka mengimbangi kekurangan intelektual mereka. Para bisman berpikiran sederhana itu telah lama tertindas dan sudah tidak puas. Dengan sedikit provokasi dan dukungan serta janji yang tampaknya kuat, tidak sulit untuk membuat mereka mengambil risiko. Begitu Sekte 10.000 Binatang mengalami perselisihan internal, Lietian dan yang lainnya akan terlalu sibuk mengurus diri sendiri sehingga tidak punya energi untuk melawan sekte kita. Saat itu, kita mungkin bisa meraup keuntungan, atau kita mungkin memanfaatkan situasi ini dan merebut Sekte 10.000 Binatang sekaligus. Bahkan jika Chen Ping kembali, apa yang bisa dia lakukan melawan Sekte 10.000 Binatang yang terpecah belah dan bergejolak? Setelah mendengarkan, Hunsa terdiam sejenak, lalu senyum ganas dan kejam muncul di wajahnya. Bagus sekali ide yang brilian untuk menggunakan metode mereka sendiri melawan mereka. Rencana ini sungguh cerdik. Solvin menggertakkan giginya dan berkata, lakukan apa katamu, segera pilih tetua atau murid pintar yang ahli dalam teknik penyembunyian dan sihir, dan kirim mereka dengan harta karun berharga dan janji untuk diam-diam menyusup ke pegunungan 10.000 binatang dan menghubungi para petinggi klan penggabungan binatang. Akan kubuat Lietian itu merasakan pahitnya kebakaran di halaman belakangnya sendiri. Akan kupastikan Chen Ping takkan pernah pergi ke Sekte 10.000 Binatang lagi. Baik, ketua sekte. Tetua itu menerima perintah itu dan segera berbalik untuk membuat pengaturan. Sebuah konspirasi yang menyasar Myriad Beast Sect terungkap secara diam-diam selama mundurnya Myriad Souls Demon Sect. Setelah Chen Ping pergi, Sekte 10.000 Binatang untuk sementara kembali damai. Berita mengenai mundurnya Sekte Iblis 10.000 jiwa sangat meningkatkan moral sekte tersebut, dan Lietian beserta yang lainnya menjadi semakin berterima kasih dan bergantung pada Chen Ping. Namun, di balik permukaan yang tampak tenang ini, arus bawah sedang terjadi. Di tepi pegunungan 10.000 binatang, terdapat area khusus yang diperuntukkan bagi klan binatang Fusion untuk ditinggali. Lingkungannya relatif tandus, dan bangunan-bangunannya jauh lebih sederhana dibandingkan area inti. Makhluk-makhluk gabungan yang hidup di sini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa setengah manusia dan setengah binatang, sementara yang lain mempertahankan ciri-ciri yang lebih mirip binatang. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki rasa mati rasa, tekanan batin, dan kebencian tersembunyi di mata mereka. Di dalam gua besar, cahaya api yang berkelap-kelip menerangi beberapa sosok yang mengesankan. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar yang tingginya hampir 3 meter, ditutupi sisik merah tua, dengan kepala yang menyerupai singa tetapi bukan, tanduk tunggal di dahinya, dan ekor panjang yang ditutupi taji tulang yang menjuntal di belakangnya. Saat ini dia adalah pemimpin terkuat dan paling bergengsi di antara Fusion Beast Zenggu. Pada saat ini, di depan Zenggu berdiri dua sosok yang diselimuti jubah hitam, aura mereka tersembunyi. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara menggoda, "Pemimpin Cakar Tulang, kami sangat memahami situasi Anda. Memiliki kekuatan besar, namun dikucilkan dan ditindas oleh ras-ras binatang berdarah murni yang mengaku mulia karena garis keturunan mereka yang tidak murni. Mereka hanya bisa hidup di tanah tandus ini, bahkan mengandalkan amal untuk sumber daya budidaya. Apakah ini adil?" Zenggu tetap diam, matanya yang besar dan berbentuk lonceng tembaga berkilat dengan cahaya yang kompleks kemarahan, kehinaan, dan sedikit ambisi yang nyaris tak terlihat. Pria lain berjubah hitam menimpali, "Pemimpin sekte kami sangat mengagumi kekuatan dan potensi klan Fusion Binatang. Dia berjanji bahwa selama pemimpin klan tulang bersedia memimpin rakyatnya untuk bangkit, ambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu, dan kendalikan sekte binatang segudang."
Sekte Iblis 10.000 jiwaku akan memberikan dukungan penuh. Sumber daya, teknik kultivasi, status, dan bahkan metode rahasia yang dapat membantumu mengatasi kekurangan intelektual dan menjadikanmu secerdas manusia buas berdarah murni. Kami dapat menyediakan semuanya. Pada saat itu, kalian bukan lagi binatang buas yang inferior, melainkan penguasa sejati Sekte 10.000 binatang. Mendengar ini, napas Zheng Gu menjadi terasa lebih berat, dan tatapan matanya yang liar dipenuhi dengan campuran perjuangan dan kerinduan. Perkataan lelaki berjubah hitam itu bagaikan racun yang paling manis, menusuk tepat ke bagian hatinya yang paling rentan dan penuh kebencian. Untuk mengimbangi kekurangan kecerdasan, suara Zheng Gu serak dan dalam, dengan suara parau khas binatang. Bagus, pria berjubah hitam itu mengiyakan, lalu mengeluarkan pil yang memancarkan cahaya menyeramkan bak hantu. Ini adalah pil kebangkitan roh, resep rahasia sekte kami. Meskipun tidak dapat sepenuhnya mengubah batasan hukum langit dan bumi, pil ini dapat merangsang potensi hingga batas tertentu, menstabilkan jiwa, dan membuat pikiran pengguna lebih jernih, sehingga lebih mudah memahami misteri teknik kultivasi. Selama pemimpin klan penghancur tulang mengangguk, pil ini, dan masih banyak lagi sumber daya lainnya, akan terus ditawarkan kepada kita. Menatap pil yang bersinar dengan kilau memikat, dan masa depan cerah yang digambarkan oleh pria berjubah hitam, jejak keraguan terakhir di mata Zheng Gu telah digantikan oleh ambisi yang membara. Dia teringat akan penghinaan yang diderita oleh rakyatnya, sikap arogan para manusia binatang berdarah mumi, dan pembagian sumber daya yang tidak adil. Semua kebencian yang terpendam berubah menjadi api pemberontakan yang membara pada saat ini. Dia tiba-tiba mengulurkan cakar raksasanya yang ditutupi sisik, meraih pil kebangkitan roh, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Sensasi dingin dan menyengat menyerbu ke dalam pikirannya, dan dia merasa pikirannya menjadi lebih jernih, tetapi pada saat yang sama, faktor kekerasan tertentu jauh di dalam dirinya tampaknya juga teraduk. Oke, aku setuju. Bagaimana kau akan mendukung kami? Teriak Zheng Gu. Pria berjubah hitam itu diam-diam gembira, mengetahui bahwa rencananya sudah lebih dari setengah selesai, langsung berbisik, kami akan menyediakan sejumlah jimat magis yang kuat dan artefak penghancur diri sekali pakai untuk membantu kalian menciptakan kekacauan saat kalian mengaktifkannya dan membunuh para petinggi. Pada saat yang sama, kami akan mengirim orang untuk membuat kekacauan di pinggiran untuk mengalihkan perhatian sebagian pasukan patroli Sekte 10.000 binatang. Waktu operasi yang tepat akan ditentukan oleh pemimpin Zheng Gu, semakin cepat semakin baik, untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga. Beberapa hari kemudian, di area inti Sekte 10.000 binatang, Master Sekte Langit Celah sedang mendiskusikan rekonstruksi dan pertahanan Sekte dengan Xiong Tuo, Xian, Yingwu, dan tetua inti lainnya di aula utama. Serangkaian pergolakan tersebut menyebabkan kerugian besar bagi Sekte 10.000 binatang. Meskipun mereka berhasil memukul mundur Sekte Iblis, suasana tetap tegang. Senior sudah pergi beberapa hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Sekte Pedang Xuan Tian. Nada bicara Lai Tian mengandung sedikit kekhawatiran. Kekuatan senior luar biasa dan kebijaksanaannya mendalam, dia pasti akan aman dan sehat. Xian memiliki keyakinan buta pada Chen Ping. Yingwu sedikit mengernyit, aku merasa gelisah, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tepat pada saat itu, terdengar keributan dan kegaduhan di luar aula, samar-samar bercampur dengan suara benturan senjata dan raungan binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Lai Tian tiba-tiba berdiri, indera keilahiannya menyapu aula utama dalam sekejap. Di tepi area inti, api membumbung tinggi ke langit dan asap tebal mengepul keluar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari klan binatang Fusion, dalam berbagai bentuk, menyerbu bagai arus deras yang deras, dipimpin oleh beberapa tokoh misterius yang jelas-jelas tidak mengenakan pakaian Sekte Binatang Ribuan, dan melancarkan serangan terang-terangan terhadap para penjaga klan binatang berdarah murni yang melindungi area inti. Para prajurit binatang buas ini bermata merah dan tampak seperti orang gila. Kekuatan mereka tampak lebih besar dari biasanya, dan mereka kejam dan tak kenal ampun, sama sekali mengabaikan ikatan di antara sesama murid mereka. Dengan memanfaatkan keakraban mereka dengan medan, ditambah dengan jimat-jimat berbahaya dan artefak magis yang disediakan oleh Sekte Iblis, mereka berhasil mengejutkan manusia buas berdarah murni itu. Serangan musuh, klan binatang Fusion memberontak.
Seorang tetua meraung karena terkejut dan marah. Apa? Lai Tian, Xiong Tuo, dan yang lainnya terkejut sekaligus geram. Mereka tak menyangka bahaya tersembunyi di dalam diri mereka akan meletus saat ini. Zheng Gul beraninya dia. Penatua Xiong Tuo, dengan amarahnya yang membara, langsung bergegas keluar dari aula utama, berubah menjadi beruang raksasa setinggi puluhan meter, meraung dan menyerbu ke dalam pertempuran, menghancurkan beberapa prajurit binatang terkemuka hingga menjadi daging cincang haria dengan satu serangan telapak tangan. Akan tetapi, semakin banyak Beast Warrior berdatangan seperti gelombang pasang, termasuk banyak yang kuat. Sosok Zheng Gu muncul di tengah medan perang. Setelah mengonsumsi Killing Dan, kekuatannya tampak meningkat. Energi darah dan energi iblis terjalin di sekelilingnya. Sambil memegang bilah tulang raksasa, ia langsung menyerang Xiong Tuo. Zheng Gul, sekte ini telah memperlakukan kalian semua dengan baik, mengapa kalian melakukan tindakan pemberontakan seperti itu? Xiong Tuo meraung, suaranya menggema di seluruh negeri. Apakah kamu memperlakukanku dengan baik? Makhluk seperti binatang itu tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi kebencian yang berbisa, itu hanya amal. Hari ini, klan binatang Fusionku akan mengambil kembali semua milik kita bunuh. Kedua sosok perkasa itu langsung beradu. Xiong Tuo memiliki kekuatan yang luar biasa, sementara Zheng Gu tak kenal takut dan bertarung dengan gaya yang menggila. Dengan seorang ahli tersembunyi dari sekte setan yang mengintai di dekatnya, siap untuk melancarkan serangan diam-diam, Xiong Tuo untuk sementara terjerat dan bahkan dirugikan. Wajah Lai Tian pucat pasi, dia tahu dia harus menstabilkan situasi secepat mungkin. Semua tetua, ikuti aku untuk menumpas pemberontakan. Xian, Yingwu, kalian masing-masing pimpin tim elit untuk melindungi anak-anak singa dan kitab suci penting, dan bersiaplah untuk mengungsi kapan saja. Perintah baru saja diberikan ketika tiba-tiba, beberapa simpul susunan penting di area inti meledak secara bersamaan dengan hebat. Jelas, ada agen internal yang menyabotasenya sebelumnya. Cahaya dari susunan pelindung langsung meredup, membuat seluruh area inti sekte binatang segudang terbuka lebar. Tidak bagus. Langit hancur berkeping-keping, dan hati tenggelam ke dasar lembah. Pada saat yang sama, teriakan pertempuran terdengar dari segala arah. Pemberontakan klan binatang Fusion jelas telah direncanakan sejak lama, dengan serangan yang dilancarkan bukan hanya ke daerah inti tetapi juga ke beberapa benteng terpencil. Banyak manusia binatang berdarah campuran yang awalnya netral, atau mereka yang tidak puas dengan status quo, dan bahkan beberapa manusia binatang berdarah murni yang telah disesatkan, bergabung dalam pemberontakan. Sekte 10.000 binatang langsung terjerumus ke dalam kekacauan internal yang total. Master Sekte. Formasi telah hancur, para pemberontak kuat dan mendapat bantuan dari luar, kita terkepung. Seorang diaken berlumuran darah bergegas masuk untuk melapor. Melihat sekte itu dilalap api dan kekacauan, Lai Tian merasa seolah-olah hatinya terkoyak. Dia melihat binatang buas bertarung satu sama lain, melihat murid-murid yang dikenalnya tumbang dalam pertikaian internal, dan melihat senyum sinis dan penuh kemenangan dari mata-mata sekte setan. Dia tahu bahwa keadaan telah berbalik melawan mereka. Jika mereka terus bertarung, warisan sekte 10.000 binatang mungkin akan terputus. Perintah, semua murid setia sekte untuk mundur ke kedalaman pegunungan 10.000 binatang. Bagilah diri kalian menjadi kelompok-kelompok kecil dan pertahankan kekuatan kalian. Lai Tian hampir menggertakkan giginya saat mengeluarkan perintah yang memalukan ini. Master Sekte, teriak para tetua dengan sedih. Jalankan perintah. Dengan raungan yang dahsyat, ia berubah wujud menjadi seekor serigala raksasa berwarna perak yang agung, melolong ke langit dengan kesedihan yang tak terkira dan tekad yang kuat dalam suaranya. Semua anggota klan, teroboslah bersamaku. Dia sendiri yang melindungi bagian belakang, cakar serigalanya melepaskan cahaya pedang perak ke langit, untuk sementara memaksa mundur pengepungan Zheng Gu dan beberapa ahli sekte iblis, serta mengulur waktu bagi tim yang mundur. Xian dan Yingwu menitikkan air mata, tetapi mereka tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertindak impulsif. Xian membawa tas penyimpanan berisi teks dan sumber daya sekte penting di punggungnya, sementara Yingwu melindungi sekelompok anak singa yang panik dan memimpin sekelompok murid inti untuk menerobos pengepungan di sepanjang rute rahasia yang telah direncanakan sebelumnya. Pertempuran itu luar biasa sengitnya. Para pemberontak dan mata-mata sekte setan terus membuntuti mereka.
Untuk menutupi kemunduran Lai Tian, Tetua Xiong Tuo membakar darah esensinya, melepaskan kekuatan luar biasa yang menghalangi jalan Zheng Gu dan yang lainnya. Akhirnya, dengan raungan penuh kebencian, La dikepung dan diserang oleh beberapa tuannya, lalu mati karena kelelahan, tubuh beruangnya yang besar jatuh ke tanah. Penatua Xiong, Xian dan Ying Wu merasakan aura familiar di belakang mereka menghilang, hati mereka sakit, tetapi mereka tak berani berbalik. Mereka hanya bisa berlari lebih cepat, dipenuhi duka dan amarah yang tak berkesudahan. Lie Tian bertarung dan mundur, tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, bulunya yang keperakan bernoda merah darah. Dengan keakrabannya dengan medan dan kekuatannya yang tangguh di tahap akhir alam abadi surgawi, dia akhirnya melepaskan diri dari para pengejarnya dan melarikan diri ke kedalaman hutan purba pegunungan 10.000 binatang yang luas dan berbahaya. Setelah beberapa hari melarikan diri dan berkumpul, Lie Tian, Xian, Ying Wu, dan beberapa tetua serta murid yang masih hidup secara bertahap bersatu kembali di beberapa lokasi tersembunyi yang ditentukan. Penghitungan kepala menunjukkan bahwa Sekte 10.000 binatang yang dulu berkembang pesat kini hanya memiliki kurang dari 30% kekuatan intinya yang tersisa, dan sebagian besar dari mereka terluka, sehingga mengakibatkan moral mereka rendah. Mereka bersembunyi di lembah yang sangat terpencil, dikelilingi oleh formasi persembunyian. Lie Tian berubah kembali ke wujud manusia, wajahnya pucat, luka-lukanya parah, dan matanya dipenuhi kelelahan dan kesakitan. Fondasi sekte hancur dalam sekejap, dan banyak sekali murid serta tetua yang tewas secara tragis. Pukulan ini sangat berat baginya. Master Sekte, jaga dirimu baik-baik, kata Xian sambil menyerahkan ramuan penyembuh. Ying Wu diam-diam merawat luka Lie Tian, matanya memerah. Sudahkah kau tahu, kenapa klan binatang Fusion tiba-tiba memberontak? Dan siapa saja yang membantu mereka? Tanya Lie Tian dengan suara serak. Seorang tetua yang ahli dalam pelacakan dan intelijen menjawab, hampir dapat dipastikan bahwa Sekte Iblis Jiwa Segudang berada di balik ini. Mereka menawarkan hadiah besar dan menyediakan pil iblis serta artefak magis untuk menyihir Zheng Gu. Orang-orang misterius itu adalah mata-mata Sekte Iblis. Sekte Iblis 10.000 jiwa iblis jiwa. Lai Tian mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam kedagingnya, matanya menyala dengan kebencian yang mendalam. Jika aku tidak membalaskan dendam ini, aku, Lai Tian, bersumpah aku bukan manusia. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang tetua dengan bingung. Setelah kehilangan fondasi sekte mereka seperti rumput liar yang tak berakar. Lai Tian menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Sekte 10.000 binatang belum punah. Selama kita masih hidup, masih ada harapan untuk membangunnya kembali. Tugas paling mendesak adalah menemukan senior Chen Ping. Ya, kami sudah menemukan seniornya. Mata Xian dan Ying Wu berbinar, seolah mereka telah menemukan pilar penyangga. Kebijaksanaan dan kekuatan senior jauh melampaui kita. Dia pasti punya cara untuk membantu kita merebut kembali sekte kita dan membalas dendam. Lai Tian mengangguk, benar. Senior Chen Ping pergi ke sekte pedang Xuan Tian, dan kita tidak tahu situasinya saat ini. Kita harus menghubunginya sesegera mungkin. Dia memandang Xian dan Ying Wu. Xian, Ying Wu, kalian adalah murid-muridku yang paling terpercaya, dan kalian juga yang paling dekat dengan senior kalian. Aku perintahkan kalian masing-masing untuk memimpin tim murid yang cerdas dan andal untuk mengumpulkan informasi dan mencari keberadaan pendahulu kita di dekat bekas situs Sekte Pedang Xuan Tian dan Sekte 10.000 binatang. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Jika kalian melihat jejak senior kalian atau menghadapi bahaya yang tak dapat kalian tangani, segera mundur. Jangan berlama-lama di medan perang. Baik, Ketua Sektel, Xian dan Ying Wu menjawab serempak. Tatapan mereka penuh tekad. Kalian semua, ikuti aku untuk mendirikan perkemahan sementara di sini, sembuhkan luka kalian, berkultivasi, dan kumpulkan murid-murid yang tersebar. Pada saat yang sama, awasi dengan ketat pergerakan klan binatang Fusion dan Sekte Iblis Jiwa Segudang. Lai Tian menjelaskan, pegunungan 10.000 binatang adalah rumah bagi ras binatang kita. Selama kita tetap berada di pegunungan ini, kita masih punya kesempatan. Sementara itu, di lokasi bekas Wan Shoumen, gerbang 10.000 binatang. Tanah yang dulunya suci bagi sekte tersebut kini telah berpindah tangan.
Zheng Gu duduk di singgasana yang awalnya milik Lai Tian, dan meskipun singgasana itu tampak agak sempit untuk tubuhnya yang besar, wajahnya penuh dengan senyum puas dan ganas. Di bawah aula utama berdiri para pemimpin klan binatang Fusion, beberapa oportunis yang telah berpindah pihak, dan beberapa perwakilan agen tersembunyi Sekte Iblis Jiwa Segudang yang belum pergi. Selamat kepada pemimpin Zheng Gu tidak, kau seharusnya dipanggil Master Sekte Zheng Gu sekarang. Kau akhirnya berhasil menguasai Sekte 10.000 binatang. Seorang mata-mata dari Sekte Setan memberikan pujian yang dipaksakan dan tidak tulus. Zheng Gu tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di seluruh aula, terima kasih atas bantuan murah hati dari Sekte Anda yang terhormat. Mulai hari ini, Sekte 10.000 binatang akan berganti nama menjadi Sekte Suci Penggabungan Binatang Aku. Zheng Gu akan menjadi pemimpin sekte pertamanya. La menunduk dan berkata, sampaikan perintahku, kosongkan medan perang dan gantung mayat semua penentang di luar gerbang gunung sebagai peringatan. Mereka yang menyerah akan diampuni, mereka yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Master Sektel. Para pemimpin makhluk-makhluk gabungan itu merespons dengan penuh semangat. Mereka akhirnya membalikkan keadaan dan memimpin. Meskipun metodenya berdarah, penindasan jangka panjang hanya menyisakan kenikmatan balas dendam bagi mereka. Selanjutnya, intensifkan pencarian keberadaan Lai Tian dan sisa-sisanya. Kita tidak boleh membiarkan mereka bangkit kembali. Perintah Zheng Gu, menyadari sepenuhnya ancaman yang ditimbulkan oleh Lai Tian dan kelompoknya. Master Sekte Zheng Gu, yakinlah, sekte kami juga akan mengirimkan lebih banyak orang untuk membantu pencarian. Mata-mata Sekte Iblis terkekeh, namun, mengenai masalah yang dijanjikan ketua sekte kepada sekte kita. Zheng Gu melambaikan tangannya dan berkata, tenang saja. Aku selalu menepati janjiku. Mulai hari ini, Sekte Suci Penggabungan Binatang dan Sekte Iblis Jiwa Segudang akan membentuk aliansi dan maju mundur bersama. 3 urat batu roh di sisi barat pegunungan 10.000 binatang akan ditambang oleh sekte Anda. Jika dibutuhkan di masa depan, murid-murid Sekte Suci saya juga siap membantu Anda. Hebat. Master Sekte Zheng Gu memang orang yang bisa dipercaya. Mata-mata Sekte Iblis mengangguk puas. Rencana Master Sekte Iblis Jiwa telah berhasil. Meskipun ia tidak berhasil menghancurkan Sekte Binatang Segudang secara langsung, telah berhasil menciptakan perpecahan internal dan membangun rezim boneka yang patuh, mencapai hasil yang bahkan lebih baik. Hal ini tidak hanya sangat melemahkan lawan, tetapi juga membawa manfaat nyata. Berita tentang perubahan kepemilikan Sekte 10.000 binatang menyebar bagaikan api di seluruh 10 langit, menimbulkan kegemparan yang luar biasa. Tak seorang pun menyangka bahwa Sekte Binatang Ribuan, sebuah kekuatan dahsyat yang dibentuk oleh persekutuan gerombolan binatang buas dan termasuk yang terkuat di surga ke-10, akan runtuh dalam sekejap dan digantikan oleh klan binatang gabungan, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan marginal dalam sekte tersebut. Sementara itu, Chen Ping, yang sedang mengunjungi Sekte Pedang Xuantian, sedang menikmati berbagai pemandian cairan spiritual yang diatur oleh Ling Yuanzi, serta pijatan dari beberapa murid perempuan, lah sama sekali tidak menyadari perubahan kepemilikan Sekte 10.000 binatang. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. Terima kasih. See you. Sehat selalu. Berkah selalu. RSN Official.